Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Nafi Damayanti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal individu mengenai a new multimedia application for teaching and learning chemical equilibrium. Nah, latar belakang masalah. Penelitian ini dilakukan karena banyaknya miskonsepsi pada siswa mengenai materi kesetimbangan kimia, sehingga sangatlah sulit gitu ya untuk memperbaiki pemahaman tersebut. Selain itu, siswa juga kesulitan untuk menghubungkan peristiwa mikroskopik yang terjadi dalam sistem yang berusaha untuk mencapai kesetimbangan dengan sifat makroskopik yang dapat diamati. Kemudian rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh animasi SEQ alpha R terhadap kemampuan siswa untuk memahami konsep kesetimbangan kimia. Kemudian tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi melalui pengembangan animasi SEQ alpha R untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan sebab akibat antara representasi mikroskopik dan representasi mikroskopik simbolik dalam konteks kesetimbangan kimia. Selain itu, tujuannya juga yaitu untuk mendeskripsikan dampak pembelajaran awal dari pemakaian animasi tersebut. Selanjutnya yaitu kajian teoritis atau penelitian terdahulu yang mendukung penyelesaian masalah penelitian. Penelitian tentang peningkatan pengajaran kesetimbangan kimia sendiri telah dilakukan selama 40 tahun terakhir, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai konsepsi kesetimbangan kimia yang diadakan baik di tingkat sekolah menengah maupun di universitas. Hasilnya, beberapa studi penelitian tentang keseimbangan kimia telah mencakup pemahaman tentang konsep dasar dan pengembangan teknik untuk memfasilitasi pemecahan masalah tentang keseimbangan kimia. Namun, tentu saja hal ini secara keseluruhan belum efektif. Maka dari itu, untuk meningkatkan pembelajaran, penelitian menyarankan agar menekankan aspek kuantitatif dan menggunakan perkembangan teknologi yang ada untuk memberikan pemahaman secara makroskopik kepada siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Desain penelitiannya yaitu kuasi eksperimen, prosedur penelitiannya. Penelitian ini terdiri dari 1 kelompok kontrol dan 5 kelompok eksperimen. Semua siswa dievaluasi dengan pretest dan posttest dalam periode 3 minggu, di mana setiap tes diagnostik berlangsung selama 15 menit. Kelompok kontrol sendiri terdiri dari 24 siswa. Dilanjutkan dengan pembelajaran interaktif selama 90 menit oleh seorang profesor, sedangkan 5 kelompok eksperimen berisi total 130 siswa dengan rata-rata sekitar 26 siswa per kelompok belajar selama 90 menit dengan SEQ alpha R untuk memecahkan masalah pengetahuan tentang kesetimbangan kimia. SEQ alpha R sendiri adalah sumber digital sederhana yang mewakili satu analog dari sifat dinamis kesetimbangan melalui visualisasi dan reaksi kimia reversibel antara A dan B, bisa eksotermik maupun endotermik. Selain itu, SEQ alpha R juga menghasilkan tabel analog dengan spreadsheet yang menampilkan karakteristik reaksi kesetimbangan. Kemudian, hasil dari tes yang dilakukan oleh siswa kemudian dibandingkan secara kuantitatif dalam metode statistik, sehingga dapat diketahui pengaruh dari adanya penggunaan multimedia tersebut terhadap pemahaman siswa mengenai konsep dasar kesetimbangan kimia. Subjek penelitiannya yaitu mahasiswa teknik semester pertama. Instrumen penelitiannya menggunakan tes diagnostik. Selanjutnya, variabel yang diteliti, yang pertama variabel bebas, yaitu penggunaan SEQ alpha R terkait dengan penggunaan 3 konsentrasi awal yang berbeda dan nilai Q yang digunakan juga berbeda. Yang kedua, variabel kontrol, suhu percobaan, dan soal untuk tes diagnostik. Yang ketiga, variabel terikatnya, yaitu pemahaman siswa mengenai konsep kesetimbangan kimia. Selanjutnya ada teknik pengumpulan dan analisis data. Analisis data yang diperoleh dari tes diagnostik sebelum dan sesudah tes tidak mengikuti distribusi. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi perbedaan yang signifikan antara nilai median dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol non-parametrik Mann-Whitney, tes diterapkan. Tes ini menunjukkan bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifikan median pada uji diagnostik antara metodologi yang digunakan oleh kelompok kontrol dan yang digunakan oleh kelompok eksperimen, sehingga dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar dari setiap kelompok, termasuk kelompok kontrol, mencapai skor mendekati 75 median pada post-test. Selanjutnya ada hasil penelitian. Bisa dilihat ya dalam tabel, itu adalah hasil dari pretest dan post-test yang dilakukan oleh siswa, baik dari kelompok kontrol maupun dari kelompok eksperimen. Nah, berdasarkan tabel tersebut, tujuan dari memvisualisasikan keseimbangan secara umum tercapai dengan memuaskan, dengan perolehan rata-rata 0,65 untuk kelompok eksperimen relatif terhadap kelompok kontrol. Kemudian, meskipun pada dasarnya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sangatlah heterogen, sehingga menghasilkan nilai pretest yang cenderung rendah, tetapi semuanya menunjukkan peningkatan umum dalam pembelajaran skor yang lebih baik pada post-test. Hasil post-test menunjukkan bahwa siswa dengan sedikit ataupun tanpa pengetahuan awal tentang keseimbangan kimia dapat meningkatkan nilai mereka dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keseimbangan kimia. Presentasi siswa yang menunjukkan peningkatan adalah 90% pada kelompok eksperimen dan 70% pada kelompok kontrol. Fakta ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan tentang keseimbangan kimia pada kelompok eksperimen. Selanjutnya ada kesimpulan. Setelah menggunakan animasi SIQ Alpha R, presentasi perolehan belajar meningkat 50% dan jumlah siswa yang mampu memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan masing-masing tujuan juga meningkat. Begitupun dengan siswa yang memiliki pengetahuan awal tentang konsep keseimbangan kimia juga mendapatkan manfaat dari penggunaan animasi tersebut. Seperti halnya siswa dengan sedikit ataupun tanpa konsepsi kimia sebelumnya. Sebagai tambahan, 80% guru setuju bahwa sumber daya multimedia dengan melakukan pembelajaran animasi memiliki efek yang positif untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kesetimbangan kimia. Terakhir ada komentar. Secara umum, prosedur penelitian penggunaan animasi SIQ Alpha R disajikan dengan jelas sehingga mudah dianalisis pengaruhnya terhadap pemahaman siswa. Namun dalam jurnal ini juga sangat sulit gitu ya untuk menganalisis variabel bebas yang diteliti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.